Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Baik, Kak. Bapak. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Bapak mau mengecek dulu kehadiran kalian ya. Ini Bapak minta kepada kedua kelas ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Jamaluddin? kayaknya, Pak. Hadir semua. Alhamdulillah ya. Nah, Jadi dan juga coba kalian perhatikan tempat duduk kalian. Sudah benar atau belum tuh? Dan udah, juga Pak. Sudah bersih, coba, Pak. ya bagus. Dan juga coba perhatikan keadaan kelas sudah bersih atau belum. Bersih, Pak. Dah. Alhamdulillah ya. Jadi anak-anak semua, sebelum pembelajaran kita mulai, jadi terlebih dahulu kita berdoa ya. Jadi Bapak minta kepada kedua kelas untuk memimpin doa. Silakan, Jamaluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Ya, jadi anak-anak semua mudah-mudahan dengan berkat pembacaan doa tadi kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Amin. diberikan pemahaman yang Baik. baik. Oke, anak-anak semua. Sebelum kita lanjutkan pada pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi sebelum Bapak lanjutkan dalam materi ini, jadi Bapak ulang sedikit tentang pelajaran yang lalu ya. Masih ingat anak-anak? Jadi pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Ya, Pak. Nah, jadi kemungkinan mungkin kalian masih ingat tentang pelajaran yang lalu ya. Jadi Bapak ingin Ya. bertanya, apa itu arti Asmaul Husna? Nama-nama indah Allah, Pak. Nah, bagus, pintar anak Bapak ya. Nah, kemudian ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada Dan 99, Pak. 99, Ya, Pak. bagus. Berarti anak Bapak calon-calon anak yang pintar ya. Ya, Pak. Jadi pada hari ini kita akan masuk dalam materi yaitu pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi tujuan pembelajaran ini nanti Bapak harapkan sama kalian anak-anak ya. Yang pertama sekali kalian mampu menjelaskan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Nah, itu yang diharapkan ya. Kemudian yang kedua, kalian mampu membuat paparan tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, anak-anak semua, coba perhatikan ya penjelasan Bapak. Jadi surat Al-Hujurat adalah surat ke-49 dalam Al-Quran yang terdiri dari 18 surat. Jadi pada pembelajaran hari ini kita cuma mempelajari satu ayat, yaitu ayat yang ke-13 dalam surat Al-Hujurat. Surat ini diturunkan di kota Madinah. Nah. Dan termasuk dalam golongan surat apa? Siapa ada masih ingat? Yang diturunkan di kota Madinah termasuk golongan surat apa? Ada yang bisa? Ya, Nanti Bapak ya, kasih Pak. hadiah nanti. Madaniyah. Ya, Makasih, bagus. Tepuk Kak. tangan kepada Jamaluddin. Ya, bagus ya. Diturunkan di Madinah. Termasuk dengan Madaniyah. surat Madaniyah. Ya, Jadi Pak. ayat ke-13 ini merupakan salah satu ayat yang terkenal. Ya kan? Yang dijadikan
sebagai landasan dalam memandang perbedaan antar sesama manusia. Jadi dalam ayat ini dijelaskan tentang perbedaan ras, suku, agama, bangsa, dan lain-lain sebagainya. Dan juga dijelaskan dalam pembelajaran dalam surat Al-Hujurat ini, Allah tidak memandang dia suku apa, dia bangsa apa, yang Allah pandang adalah tingkat ketakwaan Allah. kepadanya. Tetap semangat anak-anak ya. Ya, Pak. Nah, jadi sekarang kita membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi coba dengar Bapak baca dulu ya. Nanti kalian baca bersama setelah Bapak baca ya. Ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Nah, anak-anak semua coba kalian baca sama-sama. Bisa nggak? Bisa kan? Bisa, anak-anak semua? Ya, Coba kita baca sama-sama ya. ya. Dengan bacaan pertama kita membaca bacaan tawus dan basmalah ya. Ya. A'udzu billahi Billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya ayyuhan ayyuhan nas nasu inna inna khalaqnakum khalaqnakum min min dzakarin dzakarin wa wa untha وجعلناكم وجعلناكم شعوبا شعوبا وقبائل وقبائل لتعارفوا لتعارفوا إن إن أكرمكم أكرمكم عند عند الله الله أتقاكم أتقاكم إن إن الله الله عليم عليم خبير. خبير. Nah, sekarang Bapak mengartikan surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Yang pertama, ini Bapak potong-potong kalimatnya supaya kalian mudah dimengerti ya. Yang Ya, pertama, Pak. coba lihat baik-baik anak-anak. Pertama kalimatnya ya ayyuhan nasu. Apa artinya? Wahai Wahai manusia, manusia, Pak. Bagus. Kemudian inna khalaqnakum. Apa artinya? sungguh kami telah Kami telah menciptakan menciptakan kamu Nah, Bapak lanjutkan lagi. Min zakarin dari seorang dari seorang laki-laki laki-laki wa untha dan dan seorang seorang perempuan. perempuan. waja'alnakum Kemudian kami Kemudian jadikan kami kamu jadikan kamu syu'uba berbangsa-bangsa berbangsa-bangsa wa qabaila dan dan bersuku-suku bersuku-suku lita'arafu agar agar kamu kamu saling saling mengenal. mengenal. inna akramakum Sesungguhnya Sesungguhnya yang yang paling paling mulia mulia di di antara antara kamu kamu indallahi di di sisi sisi Allah, Allah atqakum ialah ialah orang orang yang yang paling paling bertakwa. innallaha Sungguh Allah alimun Maha mengetahui, khabirun. Maha maha teliti. teliti. Nah, itu Bapak singkat-singkatkan supaya anak-anak semua mudah dimengerti. Jadi kalau kita kumpulkan semuanya, artinya kita jamakkan
Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling Mengenal. mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan juga Maha teliti. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini yang akan Bapak tampilkan. Ya, kira-kira pada gambar yang pertama itu apa keterangannya anak-anak? Berbeda jenis kelamin. Ya, bagus. Dua, Berbeda yang kedua jenis. berbeda suku bangsa, Pak. Ya, jadi Bapak ulang sedikit pada gambar yang pertama ya, anak-anak semua. Itu berbeda jenis kelamin. Jadi kita diciptakan oleh Allah yaitu berjenis kelamin pria dan wanita. Kemudian Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, salah satunya negara kita, negara apa? Indonesia, Indonesia, Pak. Pak. Indonesia. Jadi dalam negara kita Indonesia ada berbagai macam suku. Salah satunya suku apa? Ada yang tahu anak-anak? Ada, Pak. Ya, Suku Nah, suku kita apa? Aceh, Pak. suku Apa? Kurang Aceh, dengar suku apa? Jawa, Aceh. Nah, suku Aceh, Hmm. suku Jawa, suku Jawa. Batak, Batak. dan sebagainya ya. Nah, jadi Padang. Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemudian Ya, pada gambar yang ketiga, berbeda agama. ya, Jadi di negara kita ada 5 agama anak-anak. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Kristen, dan ada agama Konghucu. ya. Jadi Allah menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Seperti yang telah Bapak jelaskan tadi sesuai pada gambar yang ketiga tadi. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita Syukuri. syukuri. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an memberi gambaran kepada kita tentunya yang tujuannya yaitu penciptaan keragaman dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada anak semua yang Bapak banggakan, Bapak akan menyampaikan tafsir Quran surah Al-Hujurat yang sudah kita bacakan tadi. Jadi Allah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu berasal dari seorang pria dan wanita, yaitu keturunan yang sama, yaitu dari Adam dan Hawa. Hawa. Itulah dasar manusia yang pertama dari Adam dan Hawa. Seluruh manusia sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian tafsir Al-Quran surat Al-Hujurat selanjutnya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, anak-anak semua, di tengah keragaman itu maka manusia diminta untuk berlapang dada dan bertenggang rasa. Manusia sebagai makhluk Allah di atas bumi ini mendapat mandat untuk menjaga kelestarian planet ini. Jadi kita diciptakan oleh Allah dari seorang pria dan wanita, kemudian Allah menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Untuk saling mengenal, bukan saling memusuhi di antara satu sama lain. Walaupun dia beda suku, walaupun dia beda bangsa, walaupun dia beda agama, yang namun Allah menganjurkan untuk saling hidup harmonis di antara sesama.
Nah, itu anak-anak semua ya. Jadi Pak. demikian yang sudah Bapak jelaskan tadi. Jadi sekarang Bapak ingin memberikan tugas kepada anak-anak semua dari penjelasan yang sudah Bapak berikan tadi ya. Jadi Bapak membentuk kelompok berdasarkan absen. Satu kelompok terdiri dari 4 peserta didik ya. Ah, jadi tugasnya apa? Tugasnya adalah mencocokkan kalimat tulisan kaligrafi, yaitu sesuai dengan kalimat bacaan surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, nanti kalian cocokkan sesuai dengan artinya. Ya, ini tugas ini dikerjakan di rumah. Ya, anak-anak semua. Ya. Baik, Nani, Pak. Mariani ada? Dikerjakan di rumah ya. Iya, Pak. Jadi dari sekian Bapak jelaskan tadi, mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami penyampaian dari Bapak ya. Jadi sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin bertanya dulu ya. Selama Bapak Ya. sudah menyampaikan tadi tentang pesan pokok dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kira-kira anak-anak semua ada merasa sulit ataupun menarik dari pembelajaran yang sudah Bapak berikan tadi? Sangat menarik, Pak. Menarik. Alhamdulillah ya. Nah, jadi kesimpulan kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, coba dengar baik-baik anak-anak. Manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Yang tujuannya tidak lain yaitu untuk saling Mengenal. mengenal. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah setiap manusia mempunyai derajat yang sama di sisi Allah. Baik itu dia kaya, miskin, laki-laki, perempuan, cantik, gagah dan sebagainya. Yang membedakan di sisi Allah adalah orang yang paling Takwa. Wah. bertakwa. Jadi cuma ini yang Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Sampai jumpa kita minggu depan yaitu dengan materi pokok yaitu tentang solat. Nah, jadi sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan basmalah ya. Ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini Alhamdulillah. diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, demikian anak-anak semua pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi lebih kurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.